Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran lagi ya setelah kemarin 1 minggu kemarin PTS. Hari ini kita masuk tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Tugasku sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, 1. Dengan mengamati denah rumah dan teks bacaan, siswa dapat menyebutkan, membaca isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. 2. Dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan, membandingkan, dan mengurutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami serta menyuarakan panjang, pendek, dan kuat lemah bunyi dengan simbol secara cermat. Langsung masuk ke materi. Nah, ini ada gambar. Ini pergi ke pasar ya dengan ibu. Ini apa ya? Ini kira-kira membantu korban bencana alam bisa. Terus ini belajar di perpus, belajar kelompok. Ini berdoa sebelum pulang sekolah. Nah, ini ada teks, Ustazah bacakan ya. Tugasku sehari-hari. Siti, siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka saling bermain bersama. Kemudian perhatikan gambar. Nah, itu Siti sedang belajar ya, belajar di rumah. Kalau ini sedang menyiram tanaman, berkebun di kebun tanaman. Itu ada Siti dan adiknya dan ayah ibunya. Nih, ini ada bacaannya. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Ini sedang berkebun di rumah, saling bekerja sama di hari Minggu. Kalian seperti itu? Tidak. Harus ya, kalau hari Minggu bisa berkebun, membantu ibu, memasak di dapur, mengepel, menyapu, membersihkan rumah, gitu ya. Walaupun belajar di rumah, tetap belajar, tetapi kalau tidak lupa juga untuk membantu orang tua, meringankan beban orang tua, walaupun hanya menyapu, hanya melapih, hanya menyiram bunga, yang penting membantu sedikit-sedikit di rumah. Jangan hanya main saja ya. Kemudian, nah ini kita mengenal letak rumah. Ada rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu. Ada musola juga. Jalannya jalan Ki Hajar Dewantara. Itu ada angkutan ya yang berjalan di jalan, baru berjalan ini. Kemudian ini ada bacaannya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Sebelah kanan berarti sini, rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti, kiri berarti sini ya, ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola, berarti ini harus menyeberang jalan rayanya ya. Kemudian terus, rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ini angkutan umum ya, angkutan. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah hanya 1.000
rupiah. Murah sekali ya, hanya 1.000 rupiah. Ini mengenal letak rumah Siti. Berarti kalian harus tahu di samping rumah kamu sebelah kirinya rumah siapa, harus tahu sebelah kanannya rumah siapa, harus tahu ya, karena juga tetangga di depan rumahmu rumah siapa juga harus tahu. Kemudian nah, kita mengenal mata uang ya. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Nah, ini mengenal pecahan nilai uang. Ini uang logam, ada 4. Kalau ini uang 100 rupiah ditulis Rp 100,00, dibaca 100 rupiah. Ini ada 200. Ditulis Rp 200,00, dibaca 200. 500 juga sama, ditulis Rp 500. Kalau 1000 berbeda ya, ini ada titiknya yang membedakan karena di belakang titik ini ada nolnya 3 kali. Kalau 500, 200, 100 itu hanya 2 kali. Kalau ada 3 kali nolnya itu ada titiknya di depannya. Itu dibaca 1.000 rupiah. Berarti Siti tadi kalau membayar uang untuk angkutan yang mana? Yang ini ya, 1.000 rupiah pakai uang logam. Nah, sekarang kita membandingkan pecahan uang. Ini ada 100 dan 200. Lebih kecil 100 ya, berarti 100 rupiah itu lebih kecil dari 200. Lebih kecil karena 100 nilainya kecil, kalau 200 kan banyak. Terus ini juga 1.000 lebih besar dari 500 rupiah karena 1.000 nilainya besar. Kalau kita untuk jajan mesti 1.000 biasanya dapat permen 2, kalau 500 hanya dapat permen 1, berarti lebih besar 1.000. Lanjut. Itu tadi ya, itu mengenal mata uang. Sekarang kita mengenal birama, irama. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Ini pola ketukannya. Jadi keterangannya di sini. T itu tepuk tangan, hentak kaki. TKT, TKK, 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 KTT, KTT, KTT. Ustazah praktekkan ya. Kalau Ustazah contohkan dulu. Kalau gini tepuk tangan, kalau gini hentak kaki. Yang A berarti TKK. Yang kedua KTT berarti hentak kaki. Nah, itu. Berarti itu tadi contoh hentakan tepuk tangan dan hentak kaki. Bisa dipraktekkan di rumah. Ini ada keterangannya. Kalau ini ada bunyi pakai alat. Yang satu tek, 2 tek, 3 tong. Karena pakai kentongan. Tek, tek, tong. Tek, tek, tong. Gitu. Terus yang kedua 1, 2, 3 dibalik. Tek, tong, tek. Tek, tong, tek, gitu. Duanya itu ganti tong. Kalau ini tadi kan tek. Kalau ini pakai tangan. Kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Kalau ini prok, 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 tuk. Kalau diacak juga bisa. Misal yang ini 3, 2, 1 berarti tong, tek, tek. Ini harus pakai alat ya. Kentongan sama ini besi biasanya. Kalau yang ini aja, coba dipraktekkan yuk. Misal 3, 2, 1 berarti. Nah, kalau 1, 2, 3 gitu. Harus sesuai ininya, angkanya. Sesuai angkanya. Kalau 1 prok, 2 prok, 3 tuk. Nah, gitu ya. Harus bisa. Coba nanti dipraktekkan di rumah biar paham caranya sesuai ketukannya itu tadi. Enggak harus pakai tangan, enggak harus pakai alat, pakai suara juga bisa. Terus tangan bersiul, kalau pakai mulut biasanya bersiul juga bisa. Kok nanti bersiul sambil prok, tepuk tangan juga bisa divariasikan, enggak apa-apa. Terserah ya. Kalau di sini kan pakai alat besi sama kentongan itu dan pakai tangan, kemudian mengetuk meja. Gitu.
Nah, sudah selesai. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.